Hey Yotsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Untuk menunggu manga One Piece yang akan rilis di minggu depan, di mana di minggu depan tersebut kemungkinan akan melanjutkan cerita dari Monkey D. Garp yang akan menginvasi Pulau Bajak Laut. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan kita ini, Tamagon akan mencoba melakukan spekulasi liar mengenai hal yang masih belum terungkap dari diri sang kakek pahlawan angkatan laut ini. Salah satunya adalah bagaimana sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh beliau. Begitu juga kita akan membuat sebuah teori liar mengenai apa yang akan beliau ini lakukan di Pulau Bajak Laut dengan begitu banyaknya kuro-kuro higi yang punya kekuatan yang seperti monster. Yap, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Monkey D. Garp adalah pasukan marinir yang berstatus sebagai wakil laksamana dalam pihak pemerintahan dunia. Sebenarnya sangat tidak layak dia menjabat status itu, dikarenakan dia adalah pahlawan dari marinir. Dengan statusnya yang seperti itu, dia harusnya layak diberi jabatan tinggi, minimal admiral. Namun apa daya, dia menolak tawaran tersebut dan sampai sekarang berada di statusnya sebagai wakil laksamana. Mengenai Monkey D. Garp yang disebut sebagai pahlawan marinir, tentu saja kekuatannya bukan sekedar omong kosong. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kekuatan dari Monkey D. Garp, nah kita mesti tahu mengenai beberapa pergerakan yang sudah Garp ini perlihatkan dalam manganya. Diketahui dia menghancurkan 8 gunung untuk latihan melawan Chinjao. Don Chinjao adalah legenda hidup di era Luffy. Bahkan di usia tua pun dia bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Lalu bagaimana dengan kekuatannya di masih muda, di mana kepalanya pun masih prima? Garp selama ini tidak menganggap remeh Chinjao. Sebelum duel dengan Chinjao, dia mengaku sudah menghancurkan 8 gunung. Garp kemudian benar-benar mengalahkan Chinjao sampai kepalanya pun rusak. Ini sudah jelas, jadi tampaknya rumor yang menganggap bahwa kekuatan tinju dari Garp ini memang benar adanya. Selanjutnya, Garp ini belum diperlihatkan bertarung serius di usia tuanya. Sebelum kita mengenal pertarungan dari Chinjao dan juga Garp, ada kejadian pertarungan Shiki dengan Sengoku dan juga Garp. Nah, pada saat mereka bertempur, semua di area tempat mereka bertarung kacau balau, sampai kapal-kapal secara ajaib terdampar di daratan. Pertarungan macam apa ini? Garp sendiri mengakui kalau dirinya sudah tidak sekuat dulu. Namun, dia nyatanya masih mampu melempar bola meriam dengan kekuatan yang gila daripada bila ditembakkan dengan meriam sungguhan. Saat Marco ingin terbang menyelamatkan Ace, Garp pun juga menonjok Marco hingga jatuh. Sengoku pun pernah menahan Garp agar dia tidak menyerang Akainu. Nah, mungkinkah sekarang saat yang tepat bagi Oda Sensei untuk melepaskan kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh Garp saat berhadapan dengan bajak laut Kurohige? Dia disebut sebagai pahlawan angkatan laut karena mengalahkan Rox. Terungkap bahwa gelar pahlawan angkatan laut yang dimiliki oleh Garp ini bukan diperolehnya karena jasanya menangani kelompok dari Roger, melainkan karena Rox de Sebek. Tentu saja, Rox de Sebek yang kita ketahui adalah sang kapten dari bajak laut Rox yang kuatnya minta ampun terdahulu. Garp muda saja harus bekerja sama dengan Roger muda. Nah, dengan semua info menarik yang Tamagon rangkum tadi, menjabarkan bahwa kekuatan Monkey D. Garp ini kemungkinan memang berada di level Yonko atau bisa di atas Yonko itu sendiri. Dia kemungkinan juga menjadi kunci utama dalam adanya perang besar nanti. Baik itu mungkin dia menjadi pemantik dari perang besar maupun hal lainnya. Nah, sekarang Tamagon akan mencoba menganalisa kekuatan yang dimiliki oleh Monkey D. Garp ini selama perjalanannya sampai saat ini. Pertama, kemampuan Haki. Haki sangat penting untuk bertahan hidup di dunia baru. Jelas kita tahu bahwa dia adalah pengguna armamen Haki. Dia meninju Marco dari langit dan bentrok dengan Don Chinjao lebih dari 30 tahun yang lalu. Di masa jayanya, Don Chinjao ini memiliki kemampuan untuk memecah benua es dengan kepala hakinya. Garp sendiri sedikit kesulitan dan satu pukulan saja mampu membuat penyok kepala dan membuat pemimpin Hanpo Navi ini tidak berdaya dan kalah. Ini terjadi selama era Roger yang berarti masih lebih dari 1 dekade sebelum kematian dari Roger. Nah, jadi anggapannya adalah Garp terus menjadi lebih kuat. Bisa kita bilang ini adalah mungkin pertarungan yang sama levelnya dengan bentrokan dari Roger dan Yonko lain seperti Shirohige. Selama pertarungan ini juga lingkungan sekitarnya berfluktuasi seperti ketika Luffy menggunakan haki raja saat dia bertarung. Bagaimana jika kita beranggapan bahwa Luffy tanda petik mewarisi kemampuan untuk menggunakan haki penakluk? Berarti sekelas Garp juga harusnya memilikinya, bukan? Bagaimana menurut kalian? Apakah Monkey D. Garp ini cocok memiliki haki raja?
tulis di kolom komentar. Kemudian mengenai Kenbun Sokohaki, sebenarnya Oda masih belum resmi untuk mengatakan apakah Garp ini memilikinya. Namun, ada panel ketika Koby membangunkan Kenbun Sokohaki miliknya. Saat itu, Dr. Fishbone merekomendasikan agar Koby bertanya kepada Garp bagaimana cara menguasainya. Nah, ini pun menunjukkan bahwa Garp memiliki cukup keahlian di dalamnya untuk membimbing muridnya tersebut menguasai Kenbun Sokohaki. Busu Sokohakinya begitu destruktif dan sangat kuat sehingga membuatnya mendapatkan julukan The First. Bagaimana juga selama ini Garp ini bertarung dengan menghadapi orang-orang legenda level Yonko seperti Shirohige, Roger, dan Shiki di masa lalu. Busu Sokohakinya ini begitu kuat, bahkan lebih kuat dari Roger dan juga Shirohige. Tamagon bisa beranggapan bahwa Busu Sokohaki dari Garp ini adalah karakter yang benar-benar menguasai penuh haki ini. Musuhnya bukan kaleng-kaleng, sekelas legenda yang punya kemampuan bertarung yang gila. Ada juga alasan yang menunjukkan bahwa Garp ini masih selevel Yonko. Sampai saat ini dia sehat dan tidak sakit-sakitan, tidak seperti Oyaji Shirohige. Di Marineford sendiri, Shirohige sedang berperang dalam keadaan sakitnya. Bagaimana dengan Garp yang sangat sehat walafiat dan tidak sakit-sakitan? Untung saja Sengoku berhasil menahan Garp agar tidak menimbulkan konflik internal dengan angkatan laut pasca dia ingin menghantam Akaido. Jadi tentu saja kekuatan dari Garp ini bisa dibilang tanda petik masih fresh pada saat dia akan berangkat ke Pulau Hachinosu untuk menjemput Koby. Dengan durabilitas dan penguasaan haki yang luar biasa, kekuatan Garp tentu saja berada di level Yonko. Presentasi juga cukup tinggi, dia akan menjadi orang yang akan melawan Akahino pada akhirnya, karena pada dasarnya banyak yang mengatakan dia adalah salah satu pendiri dari organisasi Sword yang secara diam-diam mempunyai prinsip yang berbeda dengan angkatan laut yang dipimpin oleh Akaido. Pada saat perang puncak nanti antara bajak laut melawan pemerintahan dunia, pencopotan Laksamana Armada tidak akan menjadi masalah besar bagi Garp karena inti dari perang tahta ini adalah untuk menciptakan era yang baru. Mungkin di sisi dari pihak pemerintahan dunia, Monkey D. Garp akan memimpin pergantian era ini dan pada akhirnya sistem akan menunjuk Koby sebagai pemimpin baru dari Marine. Lalu, bagaimanakah dia akan berhadapan dengan kru bajak laut Kurohige di Hachinosu? Kapasitas destruktif tinju sang pahlawan angkatan laut ini akan mengejutkan semua kru yang berada di sana. Para kru dari bajak laut Kurohige ini di awal akan menjadi bulan-bulanan jika mereka menghadapi kakek ini satu lawan satu. Untuk kesemua krunya, Tamagon rasa mereka masih belum seimbang dari segi kekuatan. Kru Kurohige ini harus menyiapkan strategi jika memang mereka ingin memenangkan pertarungan tersebut dan mengamankan Koby. Sementara Garp sendiri akan lebih condong mengandalkan kekuatan fisik dan penggunaan Busu Sokohakinya yang sangat besar. Kemudian, dia bisa juga memaksimalkan hakinya untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Apa mungkin juga dia nanti akan memiliki tingkat Busu Sokohaki yang akan kita ketahui nanti? Bagaimana jika dia mampu membuat ledakan supersonik dari tangannya dengan haki yang dialiri? Ini mungkin sama halnya dengan Silver Light yang mengusir gajah besar dengan Busu Sokohaki tingkat tinggi hanya dengan mengulurkan tangannya. Nah, mungkin nanti Garp punya semacam teknik yang persis seperti itu, namun dalam bentuk yang berbeda. Kemungkinan yang sangat tinggi juga bahwa Garp adalah master dari Rokushiki, gaya bertarung seni bela diri khusus yang digunakan oleh Chipper Ball. Koby terlihat menggunakan teknik ini pre-time skip seperti Souru, bukan? Yeps, dan satu-satunya mentor yang dia miliki adalah Garp. Overall, Monkey D. Garp memang dikenal sebagai monsternya Busu Sokohaki. Ia terus mengasahnya dengan melakukan variasi serangan dengan ketahanan fisik yang dia miliki yang melawan tiap musuh legendanya hingga sekarang. Jadi, kita tunggu saja bagaimanakah skenario pertarungan dari kakek tua ini yang akan melawan kru dari bajak laut Kurohige di Pulau Bajak Laut. Jika saja kru Kurohige ini berhasil mendesak Garp dalam pertarungannya, bersiap saja kita akan mendapatkan flashback dari Garp dan mungkin ini akan menjadi pertarungan terakhir dari sang pahlawan angkatan laut. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.